Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Dr. Muntoko Channel. Kali ini saya akan memberikan materi salah satu dari MPLS 2025, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah dengan judul Keadaban Digital, yang mengambil subjudul penggunaan internet dan sosial media atau sosmed yang sehat serta pengawasan gawai atau screen time. Disampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2025-2026 SMA Negeri 1 Petarukan. Saya, Prapto Muntoko. Yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, murid memahami pentingnya keadaban digital. Yang kedua, murid mampu menggunakan internet dan media sosial, medsos atau sosmed secara sehat. Kemudian yang ketiga, murid dapat mengatur penggunaan gawai dengan bijak atau yang disebut screen time. Mari kita bahas satu persatu apa itu tentang keadaban digital. Secara umum bahwa namanya keadaban dari kata adab itu ya, sebuah sikap yang sopan, bertanggung jawab dan etis saat beraktivitas di dunia digital. Sekali lagi, keadaban digital adalah sebuah sikap sopan, bertanggung jawab dan etis saat beraktivitas di dunia digital. Contoh, tidak menyebarkan hoax atau berita-berita bohong, menghargai privasi orang lain. Kita cukup stalking atau mungkin melihat unggahan-unggahan orang tanpa kita langsung berkomentar dan sebagainya. Kemudian kalaupun berkomentar, komentarlah dengan santun. Tantangan dunia digital bagi remaja saat ini diantaranya adalah informasi palsu atau hoax. Banyak sekali sumber-sumber yang tidak terkonfirmasi, informasi yang masuk ke dalam gadget kita, dalam smartphone kita tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Biasanya sumbernya itu tidak jelas. Kemudian konten negatif, baik yang berhubungan dengan pornografi maupun dengan bullying. Tantangan yang ketiga, kecanduan gadget. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi dan sebagainya, kita fokus pada pembelajaran nantinya ketika di kelas, gitu ya. Kemudian oversharing di media sosial. Setiap hari kita mengupload, membagikan konten-konten kita, baik yang tidak berhubungan dengan pembelajaran atau pelajaran secara sering, itu namanya oversharing di media sosial. Kemudian cyberbullying, ya ini yang sangat marak sekali di kalangan remaja usia SMA di kelas 10, 11 ataupun 12. Bisa jadi antar individu saling membullying maupun kelompok satu atau grup satu dengan kelompok lain atau grup yang lain. Internet sehat. Verifikasi informasi sebelum membagikan. Nah, gunakan sumber yang terpercaya. Kalau kita ingin membuat internet sehat, maka gunakanlah sumber-sumber yang terpercaya. Artinya terkonfirmasi bahwa sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Hindari situs-situs negatif, provokatif, atau mungkin ajakan-ajakan ujaran kebencian, begitu ya. Jangan bagikan data pribadi sembarangan, karena data kita sebenarnya adalah rahasia kita yang tidak semua orang bisa mengetahuinya. Bijaklah bermedsos atau bermedia sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Kemudian pikir dulu sebelum memposting, apakah ini pantas, benar, atau bermanfaat. Kemudian hindari debat kusir dan ujaran kebencian atau hate speech. Kemudian laporkan konten-konten negatif sekiranya
itu tidak jelas sumbernya, maka jangan kita layani, ya. Berikutnya adalah atur waktu penggunaan gawai atau screen time. Sehari itu maksimal 2-3 jam di luar keperluan belajar. Tentunya, ya, tidak menutup kemungkinan mata pelajaran yang ada nanti di kelas 10 itu sangat familiar sekali dengan menggunakan gadget atau smartphone kita, ya, selain untuk alat komunikasi sebagai alat untuk penunjang belajar. Namun ketika kita mengatur waktu untuk penggunaan gawai atau screen time, maka diaturlah untuk diri sendiri maksimal 2-3 jam sehari. Berikutnya adalah prioritaskan internet sosial secara langsung, interaksi sosial secara langsung. Artinya apa? Kita bisa ngobrol dengan teman, dengan keluarga secara langsung. Itu biasanya akan mengurangi penggunaan gadget atau salah satu dari pengaturan waktu penggunaan gawai. Kemudian jadwalkan waktu tanpa gawai. Jadi tanpa gadget, tanpa smartphone. Fokus pada hal-hal yang ada pada keadaan yang real, apa adanya. Kemudian etika digital, saya singkat menjadi think sebelum posting. Apa itu think? Ini adalah sebuah akronim. T yang pertama dari true, yaitu apakah ini benar atau tidak. H itu helpful, apakah ini bermanfaat. Kemudian I, inspiring, apakah ini memberi semangat. Kemudian N, necessary, apakah ini perlu dibagikan. Dan yang terakhir adalah K atau kind, apakah ini baik dan sopan. Nah, sekali lagi, dalam etika digital, ingat think sebelum posting. Ada dampak yang positif tentang keadaban digital, diantaranya reputasi baik di dunia maya, lingkungan digital yang sehat, terhindar dari masalah hukum atau undang-undang IT, dan sosial yang lain. Kemudian menjadi panutan digital bagi teman sebaya. Penutup atau ajakan, marilah kita menjadi pelajar yang beradab secara digital. Gunakan teknologi untuk kebaikan, bukan keburukan. Dan yang terakhir, dunia digital mencerminkan kepribadian kita. Itu ya, referensi, sumber refleksi gitu ya. Mohon nanti melalui channel ini untuk dijawab di kolom komentar. Bagaimana perasaan Anda atau peserta MPLS setelah mendapatkan materi ini? Senang atau tidak, bahagia atau tidak, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang dapat diambil pada materi ini? Nah, setelah mendapatkan informasi tentang media sosial yang sehat, mengatur penggunaan internet atau screen time, apa yang didapat? Kemudian refleksi yang terakhir adalah apa yang akan Anda lakukan dengan penggunaan sosial media setelah mendapatkan materi ini. Nah, semuanya tulis di kolom komentar. Gitu ya, tolong khusus untuk peserta MPLS dari SMA Negeri 1 Petarukan tahun ajaran 2025-2026, mohon untuk refleksi ini ditulis di kolom komentar yang nanti disediakan. Kemudian referensinya bisa dilihat ya, ada panduan MPLS Ramah tahun ajaran 2025-2026 dan surat edaran pembelajaran masa pengenalan lingkungan sekolah dari Jawa Tengah, Dinas Provinsi